Tilam Sari adalah dapur keris lurus yang sederhana dan tergolong pusaka favorit yang banyak diburu para kolektor. Dapur Tilam Sari memiliki rincian antara lain gandrik polos, tikel alis, pecetan, salian, dan menurut cerita pitutur lisan, Kanjeng Sunan Kalijogo pernah menyarankan kepada para pengikutnya bahwa keris pusaka pertama yang harus dimiliki adalah keris dengan dapur tilam putih. Kemudian pasangannya adalah Tilam Sari. Menurut beliau, keris dengan dapur ini bisa menjadi teman yang setia di saat suka maupun duka, di saat prihatin maupun di saat jaya. Tilam dalam terminologi Jawa berarti tikar yang terbuat dari anyaman daun untuk alas tidur. Dimaknai sebagai bentuk kesederhanaan dalam kebersahajaan rasa tentram bersama keluarganya. Sedangkan Sari berarti kembang yang mempunyai filosofi luhur, lambang rasa bakti terhadap orang tua, kemuliaan hidup, dan keharuman nama. Keris Tilam Sari yang berpamor sangat indah dan merbawani ini memiliki ukuran panjang bilah 42 cm. Maka secara konkret dan sah ia disebut keris coro. Bagi penggemar Ratusan Aji pasti sudah tak asing dengan istilah keris coro. Coro adalah penyebutan keris yang memiliki ukuran panjang dan besar di atas rata-rata ukuran keris standar. Biasanya keris-keris Jawa memiliki ukuran di bawah 40 cm. Dan jika ukurannya lebih dari 40 cm disebut sebagai keris coro. Tangguh Cirebon era Sultan Agung. Menyebut Cirebon, orang kini seolah sudah lupa membayangkan jejak kebesarannya di masa lalu sebagai kota pelabuhan dan kerajaan pesisir yang termasyhur. Tetapi saat ini justru lebih kerap mengguncingkan hal-hal yang berbau mistis. Sesuatu yang lazim melekat di daerah yang pernah punya pengaruh dan karisma besar pada masanya. Berbagai kisah sejarah yang kemudian dalam perkembangannya mendapat bumbu tersendiri, salah satunya menyangkut pusaka-pusaka keratonnya. Para raja Kesultanan Cirebon tidak ada yang menyebut jelas pusaka-pusaka yang dimiliki. Raja Keraton Kesultanan misalnya hanya menyebut secara umum bahwa pusaka yang diwarisi dari para leluhurnya berupa keris, tombak, hingga kujang. Suksesi kekuasaan di Keraton Cirebon pun tidak menggunakan pusaka keris atau tombak sebagai simbol legitimasi. Tak ada keris Kanjeng Kyai Joko Piturun seperti di Keraton Jogja. Namun begitu tetap ada pusaka inti tidak diperlihatkan dan pusaka umum yang disimpan di museum keraton. Sebuah keberuntungan tersendiri, kita masih bisa menemukan sebuah jejak kejayaan masa lampau yang hilang. Kacirebonan memang tak punya banyak pusaka. Pusaka Kacirebonan justru banyak bertebaran di masyarakat. Terlebih pada tahun 1960 sejak diberlakukannya Undang-Undang Swapraja. Keraton Kacirebonan merasa bahwa keraton mungkin akan dibubarkan, sehingga pihak keraton mengantisipasi dengan bagi waris aset-aset berupa tanah dibagi termasuk pusaka-pusaka. Apalagi keris Cirebon dengan pamor dan penerapan yang mumpuni seperti pada keris Tilam Sari. Jelas memang seperti pamor berdaringan lebam. Namun jika diamati lebih detail, terdapat pula motif bulatan-bulatan kecil dari ujung hingga pangkal bilah yang biasa disebut dengan pamor wahyu